Salam di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, Los Angeles, California, USA, atau Amerika Serikat. Nama saya Pendeta Cornelius Ritial. Ya, kami hari ini sekali lagi akan mendengar firman Tuhan, dan kami akan berdoa supaya firman Tuhan ini boleh menjadi jelas bagi kita semua dan kami simpan dan kami pakai dalam hidup kita sekalian. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari yang baru ini. Kami datang kepadamu, menyembahmu dan ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami, ampuni segala dosa dan salah kami. Juga tolong hamba Tuhan, penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika hamba berbicara, semua itu ditolong oleh kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, inilah kami siap mendengar firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Kita semua katakan, amin. Amin. Terima kasih. Dan saudaraku, kita akan lihat judul pada hari ini. Judulnya yaitu Yesus vs artinya versus setan. Yesus vs setan. Jesus vs setan. Jesus versus setan. Jadi saudaraku, kita akan melihat dua notes sebelum kita mulai dengan poin nomor 1. Note saya taruh seperti ini. Yesus versus setan. Yang saya maksudkan di sini ialah bukan Yesus berkelahi, bergulat, bertinju, atau lari, adu lari, dan sebagainya dengan setan. Bukan pertandingan, tetapi perbandingan antara Yesus dan setan. Yaitu siapakah yang lebih berkuasa dan siapakah pemenangnya pada garis akhir. Coba kita lihat note selanjutnya mengatakan seperti ini. Kita akan belajar hari ini tentang siapakah Yesus dan siapakah setan, dan apakah perbedaan antara Yesus dan setan. Jadi pelajaran hari ini sangat interesting. Mungkin Anda sudah tahu, tapi kita akan belajar. Poin nomor 1 yaitu siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Who Jesus is? Who Jesus is? Kita akan lihat kitab Wahyu pasal 1 ayat 8 mengatakan seperti ini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Katakan maha kuasa. Nah, ini Yesus berkata, dia adalah Alfa dan Omega dan dia yang maha kuasa. Nah, saudara tahu semua nabi-nabi dari agama apapun bukan yang maha kuasa kecuali Yesus, dan tidak ada tipu dari mulut Yesus. Kalau dia katakan ini, dia tidak menipu. Coba 1 Petrus pasal 2 ayat 22 mengatakan seperti ini. Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Petrus mengenal Yesus secara pribadi, yaitu 3 tahun ia mengikutnya, mengikut Tuhan, jadi dia kenal. Maka dikatakan saya tidak pernah tahu Yesus berbuat dosa. Coba kita baca note setelah ini. Bukan saja Yesus adalah Alfa dan Omega, tetapi juga maha kuasa. Dan maha kuasa artinya kuasa, berkuasa yang tertinggi atas segala yang ada. Khususnya atas bumi, seluruh manusia dan malaikat-malaikat. Jadi Tuhan Yesus, dia katakan maha kuasa. Coba Wahyu 21 ayat 6 mengatakan seperti ini. Yesus berkata lagi, firman-Nya lagi kepadaku. Ini Yohanes, padaku semuanya, pada Tuhan Yesus maksudnya, saya salah tulis. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi ini firman-Nya kepadaku, maksudnya kepada Yohanes, begitu maksud saya. Nah, Tuhan Yesus berbicara semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, bukannya Yohanes. Oke. Jadi Wahyu 22 ayat 13 mengatakan seperti ini. Aku
adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, ini Tuhan Yesus berbicara. Dia katakan dia adalah Alfa dan Omega, yang terkemudian dan yang akhir. Coba kita baca notnya seperti ini. Yesus mengatakannya berulang-ulang kali. Berarti itu sangat penting untuk semua manusia dan malaikat mengetahui bahwa tidak ada satu makhluk lain kecuali Dia yang adalah apa? Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, dan yang apa? Maha kuasa. Tidak ada orang lain yang maha kuasa kecuali Tuhan Yesus. Amin. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan pada mulanya artinya permulaan. In the beginning, permulaan sebelum ada sesuatu adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2 mengatakan yaitu ia atau firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3 dengan cepat dikatakan segala sesuatu, katakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman itu, dan tanpa Dia atau Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini pada permulaan sekali sudah ada firman, dan kita akan lihat di ayat yang 14 firman itu adalah Yesus. Coba kita baca, firman itu telah menjadi apa? Manusia. Dan diam di antara kita, Immanuel. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yaitu Yesus. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ini Tuhan Yesus sekarang dijadikan manusia bersama dengan kita, Immanuel. Coba baca Matius 1 ayat 23 mengatakan seperti ini. Sesungguhnya anak darah, yaitu Maria, itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu siapa? Yesus. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Jadi Tuhan Yesus datang, seperti dikatakan, saudara panggil dia Yesus, artinya Allah, bukan siapa lain, Allah menyertai kita. Note kita baca seperti ini. Note-nya, Alkitab pernah dibakar orang, betul? Alkitab pernah dibakar orang, tetapi kebenaran Alkitab tidak akan pernah berubah. Kalau Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan melalui Yesus telah diciptakan semua yang ada, kita baca tadi, ini adalah fakta. Fakta kebenaran yang tidak bisa disangkal dan didebatkan. Coba note selanjutnya mengatakan seperti ini. Adam dan Hawa, semua nabi-nabi dan semua malaikat-malaikat bukan pencipta segala yang ada. Tetapi Alkitab menulis dengan jelas bahwa hanya firman, yaitu Yesus, yang menciptakan segalanya. Ada amin, saudaraku? Ini Yesus, kita tahu siapa Tuhan Yesus. Yohanes 8, 57-58 mengatakan seperti ini. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, ini kepada Tuhan Yesus, orang umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. 58, kita baca seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, orang-orang Yahudi itu, aku berkata kepadamu, dengar, sesungguhnya, berarti Tuhan Yesus tidak main-main. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi atau dilahirkan, aku telah ada. Jadi Tuhan Yesus mengatakan orang Yahudi, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Dari semulanya memang ya, Tuhan Yesus sudah ada. Nah, apakah Yesus berdosa? Dia tidak pernah berdusta. Coba kita lihat poin 2-nya seperti ini. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah juru selamat. Jesus is the Savior. Jesus is the Savior. Coba kita lihat Matius 1 ayat 21 seperti ini. Ia atau Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, itulah Yesus, dia akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Coba baca Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat, yaitu Kristus, ya siapa? Yesus, Tuhan di kota Daud. Nah, saudaraku, ini malaikat berkata, apakah malaikat berdosa?
Tuh, tadi kita tanya, Yesus berdosa tidak? Malaikat berdosa, malaikat Tuhan ini, oke? Coba baca 1 Yohanes pasal 4, ayat 14 mengatakan, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa di surga telah mengutus anaknya, yaitu siapa? Yesus menjadi apa? Juru selamat dunia. Bukan nabi-nabi atau malaikat-malaikat atau Lucifer menjadi juru selamat dunia, melainkan Tuhan Yesus. Jadi jelas sekali dikirim Bapa mengutus Tuhan Yesus, bukan mengutus nabi, bukan mengutus malaikat menjadi juru selamat, tetapi Tuhan Yesus. Amin. Coba kita baca 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10. Nah, ini Paulus menulis, dialah yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Ingat, sebelum permulaan zaman. Tuhan Yesus sudah ada sebelum permulaan zaman. Coba baca ayat 10-nya. Ayat 10-nya mengatakan, dan yang sekarang ini dinyatakan oleh kedatangan juru selamat, yaitu siapa? Juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa atau hidup kekal. Jadi kita hari pelajari bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi Alkitab menyatakan juru selamat. Jadi saya hanya memberitahu bahwa Yesus adalah juru selamat menurut Alkitab. Coba baca Yudas 1 ayat 25, ini bagus. Dikatakan seperti ini, Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi dia adalah apa? Kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itulah sebelum ada apa-apa, sebelum ada penciptaan, Tuhan Yesus sudah ada. Yesus sudah ada ya, pada permulaannya. Dia juga lebih dahulu daripada Abraham, kita tahu tadi. Poin nomor 3, seperti ini. Siapakah setan? Siapakah setan? Who is Satan? Who is Satan? Tadi kita bicara siapakah Tuhan Yesus. Kita sudah belajar Tuhan Yesus adalah juru selamat dan sebagainya. Coba kita lihat ada note seperti ini saya taruh. Setan adalah nama julukan. Setan bukan namanya. Artinya adversary atau lawan. Setan adalah lawan. Walaupun nama aslinya tidak disebutkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia, tetapi disebutkan di dalam Alkitab bahasa Inggris. Yaitu siapa namanya? Lucifer. Namanya Lucifer, dan ia adalah malaikat. Saya dengar sekali lagi. Dia adalah malaikat yang telah membangkang melawan Allah sehingga ia dicampakkan oleh Allah ke bumi. Jadi namanya Lucifer. Itu setan, nama julukan. Coba kita baca Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15 seperti ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, bahasa Inggrisnya dikatakan, how art thou fallen from heaven, Lucifer. Jadi engkau sudah jatuh dari langit, Lucifer, bintang timur. Namanya di bahasa Inggris dikatakan Lucifer. Coba 13. By the way, Anda bisa cek ke bahasa Inggrisnya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14. Seperti ini. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Nah, bahasa keras. Hendak menyamai yang Maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Ya Allah. Nah, Lucifer ini dia ingin menyamakan dirinya menjadi Allah. Nah, ini kesalahan besar yang dia lakukan. Coba ayat 15, makanya terjadi ini. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, itulah setan atau Lucifer. Jadi kita tahu ceritanya siapa Lucifer, siapa setan. Nah, saudara mengerti, dia membangkang terhadap Allah, dia dibuang ke bumi ini. Sial juga dia ya. Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Ini Tuhan Yesus berkata,
iblislah, setan atau Lucifer yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah apa? Pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Nah, inilah setan. Dia pembunuh. Tuhan Yesus juru selamat. Tapi setan adalah pembunuh. Alkitab mengatakan, bukan saya. Jadi kebalikan dari Tuhan Yesus siapa? Dia kontradik sama Tuhan Yesus sama setan. Ayat 44 dan seterusnya bagian B-nya dituliskan, apabila setan atau Lucifer berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah apa? Pendusta dan bapa segala pendusta. Nah, kita baca tadi, di dalam mulut Tuhan Yesus sama sekali tidak ada dusta. Nah, setan kebalikannya. Dia malah disebut oleh Tuhan Yesus bapa pendusta. Jadi tukang bohong gitu ya. Coba kita lihat note-nya seperti ini. Setan adalah malaikat. Nah, setan adalah malaikat. Namanya Lucifer. Dia bukan Allah. Banyak orang menyembah dia sebagai punya kuasa dan sebagainya. Dia bukan, dia tidak ada kuasa. Dia setan, dia malaikat. Ia dicampakkan Allah ke bumi, jadi ia sangat benci Allah. Karena dicampakkan ke bumi. Khususnya Tuhan Yesus, dia benci sama Yesus, sehingga setan terus-menerus mencobai dan menjebak Yesus untuk patuh kepadanya. Dia mau setan mau Tuhan Yesus patuh sama Tuhan Yesus, sama setan. Coba baca Matius 4 contohnya. Matius 4 mengatakan, ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh, yaitu roh kudus, ke padang gurun untuk dicobai siapa? Iblis, setan, Lucifer. Jadi percobaannya kita tahu, batu jadi roti lah, ayo jadikan roti. Dia suruh loncat dari tempat yang tinggi, bangunan yang tinggi sekali. Dan terakhir, dia akan memberikan seluruh kerajaan dunia asal Yesus sujud apa? Menyembah setan. Itulah pencobaannya. Tapi setan bilang, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu ya gitu ya. Nah, kita baca ayat 10 ya, Tuhan Yesus berkata ini, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau apa? Harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi saudara, artinya bahasa Inggrisnya berbakti itu serve. Artinya apa? Kita hanya menyembah Tuhan Allah. Setan jangan disembah. Karena setan bukan Tuhan, bukan Allah. Ya, kita di Indonesia seringkali kita sampai ya ke gunung-gunung kawi, kemana-mana. Kita sembah setan. Gondoriwo aja kita takut semua ya. Tuyul apa semua itu. Gitu-gituan kita sembah, kita ikuti. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan disembah. Sembah Allahmu. Hanya dia sajalah engkau berbakti. Layani, serve bahasa Inggris, oke? Coba ayat 11 mengatakan, apa yang terjadi? Lalu iblis, setan dan Lucifer meninggalkan dia, itu Yesus. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus, malaikat yang baik. Amin. Jadi setan lari. Tuhan Yesus bilang, kamu harus apa? Melayani, berbakti kepada Allah, menyembah Allah dan berbakti kepada dia, melayani dia. Setan nggak mau, iya nggak? Setan ngapain? Dia benci sama Allah, makanya dia nggak suka, dia tinggalkan Tuhan Yesus sendirian. Wah, ini ceritanya seru juga ini, iblis. Coba baca note-nya kita seperti ini. Saya sungguh percaya kalau setan telah kenal dari semasa dia berada di surga, setan dari surga, ingat. Dan setan selalu ingin menyamai dan menyayangi Yesus. Dan setan berpikir inilah kesempatan yang sangat baik untuk mengalahkan Yesus. Maksudnya Yesus dalam pelayanan di bumi. Ambil kesempatan setan. Karena dia pada waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Jadi waktu di bumi, Tuhan Yesus diciptakan dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Nah, Lucifer, malaikat, dia pikir dia lebih rendah. Makanya mau dicobai, ya tidak? Dia pikir, kamu kan sekarang lebih rendah dari saya, begitu ya. Coba kita baca Ibrani 2, ayat 7a dan 9a. Namun engkau, Allah telah membuatnya, itu Yesus, untuk waktu yang singkat. Sedikit apa? Lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ingat, Lucifer, setan, malaikat. Makanya sedikit lebih rendah. Coba ayat 9a, kata seperti ini. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat apa? Sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu siapa? Yesus. Nah, Yesus waktu jadi manusia diciptakan
hanya sebentar, saudaraku. Tidak selamanya. Ingat kata-kata singkat sebentar. Lebih rendah dari malaikat-malaikat. Jadi lebih rendah dari juga Lucifer. Tapi tetap Yesus yang maha kuasa. Oke, coba Yohanes 10 ayat 10. Next kita baca seperti ini. Yohanes 10, Yesus berkata, pencuri atau setan datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, yaitu Yesus, datang untuk supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan segala kelimpahan. Nah, inilah Yesus versus setan. Jadi perbandingan antara Yesus dan setan. Setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan kita, membinasakan saudara dan saya. Jadi saya katakan berkali-kali, jangan disembah. Dia iblis, dia setan. Saudara, dia tidak punya kuasa. Tapi Tuhan Yesus kita baca, kita pelajari tadi, dia adalah juru selamat kita. Amin. Juru selamat dari segala dosa. Dia berkuasa di atas segala yang ada di bumi dan di surga. Tuhan Yesus. Jadi kita harus melihat pelajaran ini dengan saksama. Siapa yang lebih berkuasa, siapa yang lebih kudus, siapa yang lebih Tuhan yang maha kuasa, setan apa Yesus. Amin. Coba poin nomor 4 mengatakan ini. Surga dan neraka. Heaven and hell. Surga dan neraka. Jadi heaven and hell. Coba kita baca kisah para rasul ayat 1, pasal 1 ayat 10-11. Ketika mereka, yaitu murid-murid Yesus, sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Tidak dikasih tahu Alkitab dia malaikat atau apa, tapi berpakaian putih. Nah, ayat 11 perhatikan, ayat 11. Dan berkata kepada mereka, pada murid-murid, hai orang orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke mana? Yesus terangkat ke sorga. Sekali lagi, Yesus terangkat ke sorga. Meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Dia naik ke sorga. Yesus naik ke sorga. Betul? Nah, jadi coba kita baca note-nya. Saya taruh note seperti ini. Yaitu pada akhir pelayanannya Yesus di bumi, Yesus terangkat ke sorga. Dia akan datang kembali untuk menjemput orang yang percaya kepadanya dan juga dia akan menghukum orang-orang yang menolak dia, termasuk siapa? Setan. Dan para pengikutnya, lalu mereka dibuang ke api neraka. Nah, ini fakta. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku. Tapi setan kemana? Akhirnya kita baca ayatnya. Saya tidak mau berkata, oh menurut pendapat saya dia pasti. Nah, Alkitab mengatakan apa begitu ya. Setan kemana? Coba baca Wahyu 20 ayat 10 mengatakan seperti ini. Dan iblis, itu setan, yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam apa? Lautan api. Dan belerang api neraka, yaitu tempat binatang, yaitu antikristus dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi saudara, perbandingannya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setan sekali lagi dilemparkan. Dia sial ini, setan ini. Sial banget ya. Sudah dilempar dari surga, sekarang dia lempar lagi ke neraka. Aduh, kasihan deh lo. Gitu ya. Orang Jakarta bilang kasihan. Ya, jadi saudara lihat di sini, ini di perbandingan antara Yesus dan malaikat dan setan, jelas sekali dikatakan Alkitab, Tuhan Yesus yang Tuhan, malaikat ini setan ini, wah benar-benar penjahat dia, pembunuh. Dia juga membunuh saudara, membinasakan. Dia akhirnya masuk neraka sampai selamanya, saudaraku. Dilempar ke neraka, selesai, tidak akan ganggu lagi. Jadi ringkasannya seperti ini, saudaraku. Ringkasan summary, yaitu kita belajar tadi, judulnya Yesus versus setan. Judulnya Yesus versus setan. Nomor 1, tadi kita belajar siapakah Yesus. Ya tahu, dia siapa? Juru selamat. Yesus adalah juru selamat. Kita belajar tadi. Poin nomor 3, siapakah setan? Kita pelajari tadi, dia adalah Lucifer. Yang keempat baru kita baca surga dan neraka. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, tapi setan, Lucifer kemana? Ke neraka. Itu dua tempat yang berbeda ya. Ya saudara, melihat ikut setan
akhirnya ngeri juga ya. Ngapain ya gitu ya. Coba kita lihat summary apanya maksud saya aplikasi. Aplikasi nomor 1, Yesus versus setan. Alkitab mengajarkan kita hari ini bahwa Yesus lebih berkuasa daripada setan. Sudah jelas kita pelajari tadi. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Sedangkan setan atau Lucifer adalah malaikat yang mencoba untuk menyamai dirinya seperti Allah. Tapi dia apa? Gagal total. Dia berusaha mau nyamai diri, tapi dia gagal, dibuang ke bumi, dibuang ke neraka. Coba nomor 2-nya, aplikasinya. Dengan firman Tuhan hari ini, pasti ada orang yang bertanya, apakah Alkitab benar-benar firman Allah? Dan apakah Yesus itu benar-benar Allah? Dan dia maha kuasa? Nah, ini pasti ada orang nanya, wah Pak Rityo, saya nggak percaya ini semua. Yang Bapak bawa ini saya nggak percaya bahwa firman Tuhan Alkitab mengatakan Yesus itu adalah firman Allah, Yesus itu Allah dan sebagainya. Saya nggak percaya. Nah, jikalau Anda mengatakan, jadi ini hanya pernyataannya. Jikalau Anda mengatakan Alkitab itu palsu, banyak orang mengatakan, oh Alkitab itu nggak betul, palsu dah. Nah, kalau Anda mengatakan Alkitab itu palsu, dapatkah Anda menunjukkan kitab yang asli, yang diinspirasikan oleh Allah, betul? Kalau Anda bilang Alkitab palsu, kasih tunjuk dong yang aslinya mana, gitu. Tapi kalau Anda tidak bisa menunjukkan mana yang asli, berarti ya tetap Alkitab jadi tidak palsu. Kalau Anda bisa menunjukkan. Nah, sampai sekarang ternyata banyak orang tidak bisa menunjukkan, membuktikan kalau Alkitab itu benar palsu. Karena nggak ada yang aslinya, nggak disodorkan ini yang asli begitu ya. Oke, jadi saudaraku, saya harap pelajaran ini boleh betul-betul mengajar kita, boleh betul-betul memperlihatkan kita bahwa perbandingan antara Yesus dan setan. Mungkin orang jarang berbicara berkhotbah seperti ini, tapi saudaraku, saya memberanikan diri karena kalau kita mulai belajar dengan setan tuh, setan nggak tinggal diam, saudaraku. Kita diganggu, ada aja kita, anak kita, keluarga kita diganggu sama setan. Tapi kita dengan darah Yesus, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Dengan darah Yesus kita disucikan. Dan dengan darah Yesus, kita darah anak domba Allah kita taruh dalam pintu rumah kita, di mana saja supaya setan tidak bisa ganggu kita. Amin. Darah Yesus, nanti khotbahnya darah Yesus itu lain lagi ya. Tapi Tuhan Yesus lebih berkuasa, dia yang berkuasa. Amin. Coba kata penutupnya saya taruh seperti ini. Nah, Yesus naik ke surga, betul? Kita belajar tadi menurut Alkitab, dan setan dibuang ke neraka. Jadi Yesus ke surga dan setan ke neraka. Jadi siapakah yang Anda pilih? Yesus atau setan? Nah, kita kan manusia bebas memilih ya. Amin. Ya, Anda mau pilih Yesus atau setan? Terserah Anda. Kalau saya sih setelah belajar ini saya pilih Yesus. Amin. Amin. Katakan amin dong. Amin. Jadi kita tahu Yesus juru selamat saya. Ngapain saya pilih setan? Ngapain saya masuk neraka ngikut dia? Begitu ya. Amin. Nah, kalau saudara belum yakin tentang tadi, saudara pikir, oh saya dengar nih Pak Rito, saya tergerak juga hati saya. Saudara mau coba, boleh. Coba saudara, coba Tuhan Yesus gak rugi. Saudara nggak usah bayar $1,000 apa untuk bayar mau berdoa seperti ini. Saya akan berdoa. Kalau saudara masih ragu-ragu, saya mau coba Pak Aritio. Silakan coba. Ya, lebih baik mencoba gagal daripada sama sekali tidak mencoba. Bahasa Inggris, it's better for you to try and fail. It's okay. And fail to try at all. Jadi lebih baik kita coba. Saya akan berdoa dan saudara boleh ulangi doa saya. Oke? Saudara berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, setelah saya mendengar firman ini, saya akan mencoba paling sedikit, memanggil namamu, untuk mengampuni saya, dari segala dosa-dosa saya, dan saya menerima Engkau, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni saya sekali lagi.
Bentuklah hidup saya Bentuklah hidup saya menjadi sesuai menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Di dalam nama saya telah berdoa. saya telah berdoa. Amin. Saya tahu saudara jujur, saudara berdoa seperti itu, oke? Dan saya akan memberikan doa berkat kepada kita semua. Sekali lagi, mari kita angkat tangan kita, kita berdoa. Bapa, kasih-Nya yang kekal dan kasih-Nya yang selamanya, yang sangat agape, yaitu kasih Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus dengan kuasa-Nya dan segala anugerah di dalam Tuhan Yesus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Haleluya. Saudara-saudaraku, terima kasih. Dan segitulah firman Tuhan pada hari ini, dan saya berharap kita akan bertemu kembali, berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Dan saya juga berharap supaya firman ini boleh disimpan, didengar, dan dilakukan. Saudara percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Jadi dengan ini saya akan mengatakan terima kasih. Goodbye. Sampai kita ketemu lagi. God bless you. Goodbye.